Pagi itu, udara di rumah terasa lebih dingin dari biasanya. Angin musim gugur menyelinap melalui celah jendela, mengibarkan tirai tipis yang tergantung dengan malas. Agus, lelaki muda berusia 25 tahun, berdiri di depan cermin di kamar tidurnya. Raut wajahnya tak bisa menyembunyikan kegelisahan yang telah menghinggapi dirinya beberapa minggu terakhir. Sesuatu yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata mengendap di dalam hatinya. Sesuatu yang tidak pernah terucap, bahkan ketika dia melihat Laras, adik perempuannya, tertidur lelap di kamar sebelah. Laras, gadis berusia 19 tahun itu, selalu menjadi pusat perhatian dalam keluarga mereka. Tidak hanya karena kecantikannya yang memukau, tetapi juga karena sifatnya yang lembut dan perhatian. Agus telah lama merasa ada ikatan khusus di antara mereka, tetapi belakangan, perasaan itu mulai berubah menjadi sesuatu yang lebih membingungkan. Semakin sering ia mendapati dirinya terpaku pada Laras, bukan hanya sebagai adik yang perlu dilindungi, tetapi sebagai seorang wanita yang ingin ia dekati lebih dari sekadar keluarga. Agus menghela napas panjang, mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran tersebut, namun semakin ia berusaha untuk melupakan, semakin kuat perasaan itu mencengkeram. Ia tahu, ini bukanlah hal yang bisa dipahami dengan mudah, dan bahkan lebih sulit untuk diterima. Ia merasa seperti ada sesuatu yang terperangkap di antara mereka berdua, yang tak akan pernah bisa diterjemahkan menjadi kata-kata. Di ruang makan, Laras duduk dengan ceria, mempersiapkan sarapan. Matanya yang besar dan wajahnya yang berseri-seri seolah menyinari pagi yang kelabu. Namun, bagi Agus, melihat Laras tersenyum justru membuatnya merasa lebih jauh dari kenyataan. Laras tidak pernah tahu apa yang ada dalam pikirannya, atau lebih tepatnya, ia tidak bisa memberitahunya. Semua ini seperti jebakan yang semakin dalam. "Agus, sarapan dulu yuk," suara Laras memecah lamunannya. Agus tersenyum tipis, berjalan ke meja makan dengan langkah yang tidak sepenuhnya mantap. Ia duduk di seberang Laras, menatap adiknya yang sedang menyantap roti dengan penuh semangat. "Ada apa, Kak? Kok kelihatan gak enak?" Laras menatapnya dengan mata yang penuh perhatian. Agus mengalihkan pandangan. "Aku cuma gak tidur nyenyak tadi malam. Ada banyak yang dipikirkan." Laras mengangguk. "Kadang aku juga gitu. Kalau banyak pikiran, susah tidur. Tapi kalau Kak Agus butuh teman ngobrol, aku selalu ada kok," katanya dengan nada yang manis dan tulus. Agus tersenyum lelah. Kata-kata itu selalu datang dari Laras dengan cara yang begitu polos, yang semakin membuat Agus merasa tersesat dalam perasaan yang sulit dijelaskan. Hari demi hari, ketegangan itu semakin menggerogoti Agus. Ia merasa seolah ada sesuatu yang tergantung di udara antara dirinya dan Laras, sesuatu yang tidak bisa dia abaikan lagi. Pada suatu malam, ketika rumah sudah sepi dan hanya ada cahaya lampu temaram di ruang tengah, Agus memutuskan untuk berbicara. Laras baru saja keluar dari kamar mandi, rambutnya yang basah meneteskan air. Ia memakai kaos tidur yang sederhana, yang membuat Agus tidak bisa menahan pandangannya. "Laras?" Suara Agus serak, seolah sulit untuk mengeluarkan kata-kata. Laras menoleh, matanya yang lebar penuh rasa ingin tahu. "Iya, Kak." Agus menggigit bibir bawahnya. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tapi tak ada satu kata pun yang dapat keluar dengan lancar. Ia menatap Laras dengan rasa cemas yang membuncah. Namun, yang lebih mencengkerampinya adalah kenyataan bahwa Laras tak tahu apa yang ada dalam pikirannya. Dan Agus semakin yakin bahwa ini adalah sesuatu yang tak boleh terjadi. "Kenapa sih Kak Agus kelihatan jauh belakangan ini?" tanya Laras, suaranya lembut. "Aku nggak nyangka kalau Kak Agus bisa sesibuk itu sampai nggak ada waktu buat aku." Itu adalah kata-kata yang menusuk hati Agus. Laras berbicara dengan nada yang tidak berbeda dengan biasanya. Tapi bagi Agus, kata-kata itu seolah menyorot kebisuan yang membungkamnya. "Maaf, Laras. Aku cuma lagi banyak pikiran," jawab Agus dengan suara yang hampir tak terdengar. Laras hanya menatapnya dengan mata yang penuh perhatian. "Gak apa-apa kok, Kak. Kalau Kak Agus butuh waktu, aku ngerti. Aku selalu ada buat Kakak." Namun, bagi Agus,
semuanya terasa semakin sulit. Setiap senyum Laras, setiap kata yang keluar dari mulutnya, semakin membuat Agus merasa tak mampu mengendalikan perasaan yang semakin mendalam. Laras tak pernah tahu, dan Agus juga tak bisa membiarkan perasaan itu menguasainya lebih jauh lagi. Beberapa minggu berlalu sejak malam itu, dan Agus semakin tenggelam dalam pikirannya sendiri. Setiap kali bertemu Laras, ia merasakan semacam tarik-menarik antara keinginan untuk menjaga jarak dan dorongan untuk semakin dekat. Namun, semakin ia berusaha menjauh, semakin ia merasa kehilangan bagian dari dirinya. Pada suatu malam, saat mereka berdua duduk di teras rumah, membicarakan hal-hal yang sepele, Agus merasa ada sesuatu yang berbeda di udara. Laras memandangnya dengan tatapan yang dalam, seolah menunggu Agus mengatakan sesuatu yang penting. "Kak Agus," suara Laras tiba-tiba terdengar lembut. "Apa sih yang sebenarnya kakak rasakan? Aku merasa ada yang berubah antara kita." Agus menoleh, terperangah. Wajah Laras tampak begitu serius, dan dalam tatapan mata itu, Agus melihat sesuatu yang tak biasa. Ini bukan lagi sekedar adik yang peduli, ini sesuatu yang lebih dalam. "Apa maksudmu?" tanya Agus, suaranya bergetar. Laras menarik napas panjang. "Aku tahu kita sudah lama hidup bersama, tapi kadang aku merasa ada yang aneh. Kak Agus, aku merasa seperti ada yang hilang antara kita. Apa yang sebenarnya terjadi?" Agus terdiam. Hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ini adalah saat yang menentukan. Namun, kata-kata yang ingin ia ucapkan terasa seperti beban yang tak sanggup ia pikul. Ia melihat Laras, dan dalam matanya ada kehangatan, ada pengertian, namun ada juga keraguan yang tak bisa diabaikan. Aku nggak tahu harus ngomong apa." "Laras," kata Agus pelan. Laras hanya menatapnya dengan mata yang tak bisa menutupi rasa bingungnya. Agus merasakan sakit di dadanya, tetapi ia tahu, ini adalah sesuatu yang tak bisa mereka selesaikan begitu saja. Ada batasan yang tak terucapkan, sebuah garis yang tak bisa dilewati, meskipun perasaan itu semakin kuat dan tak terhindarkan. Beberapa bulan kemudian, Agus memutuskan untuk pergi jauh dari rumah untuk sementara. Ia merasa bahwa ia harus menghindar, memberi ruang bagi dirinya untuk merenung. Laras tidak bertanya banyak, meskipun ada kekhawatiran yang jelas terlihat di wajahnya. "Jaga diri baik-baik, Kak," kata Laras dengan suara yang lembut saat Agus bersiap pergi. Agus hanya mengangguk. Ia tahu, ini adalah keputusan yang paling tepat, meskipun itu menyakitkan. Di perjalanan, Agus merenung. Ia tahu bahwa perasaan yang ia rasakan terhadap Laras tidaklah wajar, dan tidak ada jalan kembali setelah melewati titik itu. Ia teringat akan hari-hari mereka yang penuh dengan kebersamaan, tawa, dan percakapan ringan. Namun, kini semuanya terasa seperti bayang-bayang yang mengganggu. Apa yang seharusnya menjadi ikatan keluarga, kini terbelah oleh perasaan yang tak seharusnya ada. Agus sadar bahwa ia harus berjuang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Perasaan itu mungkin tak akan pernah hilang sepenuhnya, tetapi ia harus belajar untuk melepaskan. Ketika Agus kembali ke rumah beberapa bulan kemudian, ia menemukan bahwa Laras telah berubah. Gadis itu kini lebih dewasa, lebih tenang, dan seolah menyadari bahwa ada sesuatu yang tak perlu dibicarakan. Mungkin, mereka berdua telah memilih untuk hidup dengan bayang-bayang itu, menutup rapat perasaan yang tak terucapkan, dan terus melanjutkan hidup mereka, meskipun tak akan pernah ada yang sama lagi.